Bu Nikmah, apakah sudah dituban? Belum, Bu. Nanti habis kegiatan ini. Ayo ikut ya. Saya nitip oleh-oleh aja. Oleh-olehnya selamat. Amin. Jalan ke Tuban naik turun gunung. Iya, Bu. Pertanyaannya apa Ibu mau, Bu? Ini tadi tugasnya apa ini tadi di sini? Jadi suruh apa Pak namanya diskusi. Pertanyaannya dari Pak Fasil itu. Ya silakan kalau sudah tak tugas langsung aja. Salah satu memimpin atau bagaimana diskusi. Diskusi tentang apa tadi coba di. Ini sudah mulai saya rekam. Jadi kelompok ini bertiga ini ya?
Kayaknya tadi ada 4, Pak. Ada 4 Pak kelihatannya tadi. Gitu. Tadi ada Bu Wafi, Bu Wahidatul, Terus Bu Dwi sama saya. karena Bu Wahidatul kan PP. Oh nggih. Oh sama Pak Muklis nggih PP-nya. Iya, Berarti iya. tiga saja Bu. Ya. Cuman tadi yang di Saya layarnya hanya Pak untuk merekam, silakan untuk berdiskusi. Jadi berarti cuma 3 orang di sini. Nggih. Ini tadi Monggo. yang materinya Pak Fasil tadi enggak berjalan ininya apa? Yang kursornya tadi enggak berjalan. Jadi nilai. Oke. Atau bisa menghubungi temannya lewat WA apa tugasnya gitu, nanti terus didiskusikan di sini. Monggo silakan digunakan untuk bornya. Ya Pak, ini sudah WA tapi belum dibalas sama teman-teman. Di sini kan yang sudah jadi kepala sekolah kan Bu Dwi. Mungkin barangkali Bu Dwi ada pengalamannya selama menjabat sebagai kepala sekolah. Kan kalau saya kan guru kelas. Mungkin Bu Nikmah punya pengalaman-pengalaman di sekolahnya seperti apa? Terima kasih Bu Wafi. Ini kebetulan di sekolahan saya baru saya saja yang masuk dalam guru penggerak. Yang kemarin-kemarin banyak teman-teman yang sudah daftar tapi belum nyantol. Dan alhamdulillahnya ini baru saya. Dari pengalaman-pengalaman yang dulu, karena saya juga kurang memahami, yang dulunya siswa itu saya gerakkan sesuai dengan apa yang saya mau. Setelah saya mengikuti proses kegiatan guru penggerak sampai pada hari ini, itu saya sudah mulai berpikir bahwasannya saya itu harus menuntun. Jadi pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah, saya mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Saya merasa peka Bu terhadap kebutuhan dan kepentingan setiap siswa di kelas. Kemudian saya menyadari bahwa setiap murid itu memiliki potensi serta karakteristik yang unik dan cara pembelajaran yang berbeda. Kebetulan kan di sekolahan saya itu berbasis pondok pesantren, di mana saya harus memadupadankan, harus menempatkan diri saya bagaimana saya mengolah siswa tidak keluar dari ranah pondok pesantren, itu yang jelas. Selain itu saya sering berinteraksi dengan siswa secara individu, dari hati ke hati. Karena siswa saya kan tadi yang saya katakan berada di pondok pesantren itu mesti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi secara intern. Makanya ketika di sekolahan sebelum pembelajaran saya mulai, saya adakan ice breaking dulu di sela-sela. Jadi tidak hanya di awal pada saat pembelajaran saja. Tapi pada saat di pertengahan ketika saya merasa anak-anak ini sudah mulai lelah, sudah mulai dihinggapi rasa ngantuk, itu saya kasih ice breaking lagi. Entah itu dengan lagu-lagu ataupun dengan tebak-tebak atau mengikuti pantun. Itu yang sering saya lakukan. Kemudian setelah melakukan kegiatan hati dari hati, saya juga merespon apabila ada siswa saya yang bertanya kepada saya, selama saya bisa menjawab, selama anak-anak meminta bantuan saya, itu saya akan membantu.
Nah, kebetulan saya di sini kan juga termasuk wakak kesiswaan, Bu. Jadi ngeropel, Bu. Saya di SMK itu saya ropel sebagai wakak kesiswaan, juga sebagai wali kelas, juga diberi amanah menjadi guru BK juga. Meskipun saya kelemahan saya itu tidak memahami materi BK. Cuman saya hanya menjembatani ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi murid-murid saya, karena di usia-usia murid saya itu kan usia di mana mereka mencari jati diri. Nanti kalau ketika kita mengarahkan sesuai dengan keinginan saya sebelum kita mempelajari modul 1.1 yang berhamba kepada murid, itu siswa itu akan memberontak. Tapi ketika nanti kita melakukan pendekatan kepada siswa, kemudian mengetahui apa keinginan siswa, kemudian ketika berada di kelas kita melakukan yang namanya perjanjian dulu di awal sebelum pembelajaran dimulai, apa yang mereka inginkan, kemudian kita sisip dengan materi, anak-anak merasa senang, Bu. Karena saya merasa itu kan karena anak-anak sudah banyak kegiatan di luarnya ya, di pondoknya. Jadi saya harus bisa menerapkan menjadi guru, sekaligus menjadi teman, sekaligus menjadi ibu untuk mereka curhati, dan sekaligus saya harus bisa menyingkirkan ego saya. Nah, menyingkirkan ego di sini itu saya jangan sampai membentuk atau mempola anak sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya harus mengetahui, memahami siswa terlebih dahulu sebelum saya bertindak lebih jauh lagi. Selain itu juga saya selain jadi wali kelas, kemudian wakak kesiswaan, saya selalu melakukan kolaborasi, komunikasi dengan wali murid, Ibu. Kebetulan wali murid saya bisa mengumpulkan itu pada saat kita tatap muka hanya pada saat pengambilan rapot saja. Karena memang keterbatasan di sekolahan kami, keterbatasan di sekolahan saya itu tidak boleh orang tua selalu ke sekolahan. Nanti takutnya berbenturan dengan peraturan yang sudah ada di pondok pesantren. Jadi saya komunikasinya, kemudian curhatannya itu melalui grup. Ada grup wali kelas, grup wali murid yang sering saya lakukan memberitahu atau memberikan informasi tentang putra-putrinya selama berada di sekolahan. Nah, itu sering saya komunikasikan. Kemudian melakukan kegiatan istighosa, Ibu. Nah, melakukan kegiatan istighosa ini saya lakukan setiap 2 minggu sekali. Jadi 1 minggu untuk kegiatan upacara hari Senin ataupun upacara hari besar nasional. Tapi untuk minggu berikutnya saya gunakan untuk kegiatan istighosa. Jadi dua-duanya bisa berjalan secara beriringan. Kemudian saya juga mengikuti kegiatan MGMP sebagai anggota MGMP Bahasa Indonesia. Nah, mungkin dari situ saya bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman saya. Terima kasih. Bu, saya tertarik kan, Ibu kan ngajarnya kan ke saya kalau sama Bu Dwi kan sama tingkatannya itu kan. Nah, Bu pernah nggak? Karena kan pernah jadi guru BK. Ya. Jadi konsultan kan. Itu pribon, Bu. Kan di masa-masa anak di situ kan seperti jenengan katakan mencari jati diri. Justru di usia anak-anak di situ kan permasalahannya mulai dari padahal belum waktunya dia merasa bucin, terus kemudian waktu belajarnya mungkin lebih terkurang karena dia lebih banyak lebih suka bermain dengan teman-temannya, seperti itu. Untuk menangani hal-hal yang sedikit mengarah ke negatif itu jenengan pripun, Bu? Yang tadi saya katakan, Bu, ketika ada siswa bermasalah itu kan tidak lantas langsung ke saya dulu, biarkan wali kelasnya dulu yang memahami. Nah, kalau nanti dirasa wali kelasnya sudah angkat tangan, itu baru curhatnya ke saya. Saya pahami dulu alur permasalahannya.
Nah, seperti yang jenengan katakan bahwasanya anak itu kan mencari jati diri, lagi senang-senangnya jatuh cinta, ibaratnya seperti itu. Sedangkan kita berada di pondok pesantren tidak boleh. Nah, bagaimana cara saya? Saya melakukan pendekatan dulu. Ya, sebagai anak, saya sebagai ibu, anak-anak saya curhat. Kenapa Toli? Ada apa toh Mbak? Nah, kalau memang suka boleh, itu hal wajar, manusiawi, lahiriah. Yang namanya cinta itu kan lahiriah, tumbuh mulai dari kita berada di kandungan pun sudah ada perasaan cinta. Tapi saya tekankan lagi, yang paling utama, prioritas utama kita di sini adalah belajar. Tapi kalau kamu pengen hal itu menjadi sesuatu yang bisa membuat kalian semangat lagi dalam belajar, oke, tetapi harus sesuai dengan tuntunan syar'i. Jangan sampai konangan sama yang lain, cukup saya yang tahu, cukup wali kelasmu yang tahu. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Iya, banyak Bu kendala-kendala yang harus saya lakukan karena memang di sekolah kami kan tidak boleh bawa yang namanya HP ya Bu ya. Nah, itu HP nggak boleh. Nah, bagaimana cara saya ketika menyisipkan pembelajaran biar anak-anak itu tidak bosan? Itu saya selalu komunikasi dengan Kaprodi TKJ Bu untuk pinjam ruangan lab. Nah, biasanya ketika saya seperti saya pada saat pembelajaran drama, maaf ini contoh pembelajaran drama, tidak mungkin anak-anak hanya saya kasih materi saja, karena nanti drama itu kan berimbasnya kepada film dan sebagainya. Nah, pada saat waktu-waktu tertentu anak-anak saya masukkan di dalam lab untuk memahami, oh seperti ini loh drama ketika berada di pentas sesungguhnya, seperti ini loh film ketika dibuat kemudian diperfilmkan, ini lebih detailnya seperti ini. Jadi anak-anak itu tidak hanya mendengarkan ocehan saya, tapi saya ajak untuk ke ruangan lab untuk mengeksplor diri dengan IT yang ada di sekolahan kami. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Permasalahannya. Nggih. Kalau Bu Dwi Bu di punyanya jenengan pripun? Ya, terima kasih kesempatannya. Saya mau sharing-sharing aja ya. Ini posisi saya sekarang kan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga merangkap sebagai guru seperti itu. Gini, kepala sekolah itu juga mengatur, harus bisa mengatur guru-gurunya, mengkondisikan gurunya, bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak, juga memanajemen sekolah. Jika sekolahnya itu tidak ada muridnya, saya juga berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan murid, juga pendanaan. Jika pendanaan itu tidak ada, saya juga mencari donatur seperti itu. Kalau di pembelajarannya saya juga merangkap mengajar ya. Kalau itu gini, saya selalu mengikuti kurikulum yang ada sekarang. Karena kurikulumnya berubah-ubah, jadinya ya pembelajaran saya juga berubah-ubah. Yang dulunya sebelum mengenal menggunakan kurikulum ya seenaknya aja, semau saya gitu. Pokoknya disuruh apa, mood saya apa, ya udah berbaris, suruh masuk gitu. Masih klasikal gitu loh, seperti itu. Itu kan belum mengarah ke pemikiran KHD ya. Nah, setelah ini sedikit demi sedikit materi yang saya terima, saya rubahlah, karena sudah ada kurikulum merdeka, baru-baru saja saya adopsi, tapi juga belum full keseluruhannya karena baru mengikuti pelatihan beberapa gitu, jadinya ya belum begitu paham gitu. Tapi sudah saya mulai dari pembentukan karakter anak, misalnya dari pembiasaan anak itu. Kalau di lembaga saya, kalau pagi hari itu kan ada penyambutan, terus itu berdoa bersama, juga menghafal surat-surat pendek,
Asmaul Husna, seperti itu. Juga ada ini, kalau sholat duhanya itu tiap hari Kamis. Terus di hari Jumatnya saya memberikan pelajaran Jumat bersih. Itu anak-anak saya galang tiap hari Jumat itu untuk infak. Itu melatih anak itu bersedekah seperti itu. Nah itu dananya kita infakkan ke kalau ada kegiatan sosial membantu teman, mungkin ada yang sakit seperti itu. Dan juga kalau di masyarakat ada ini ada bencana atau apa, kita juga nyumbang lah seperti itu. Dan juga ada kegiatan ini di bulan Ramadan itu berbagi takjil seperti itu. Terus ini juga KPM-nya, pembelajaran di kelasnya sudah saya mulai dengan pendekatan kepada anak. Itu artinya saya banyak prakteknya, memberikan pembelajaran secara abstrak itu sesuai dengan kurikulum 13 sekarang. Misalnya ada P5 yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Terus juga mengenalkan budaya-budaya yang ada di lingkungan sekolah. Misalnya itu juga saya mengenalkan dengan tarian tradisional. Nah, di sekolah saya juga ada ini. Saya berikan ke ekstranya dan juga saya implementasikan, saya sisipkan ke pembelajaran. Seperti itu, kayak tarian ganongan, saya tambah drum band, seperti itu. Kalau di lembaga itu di usia dini ya, di usia dini yang dipentingkan pembentukan karakter anak. Jadi sebagai usia dini kan pondasi untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Jadinya yang saya tekankan ini ke karakter dahulu, pembentukan karakter anak seperti apa gitu. Terus ini juga macam-macam juga belajar berbagi. Itu kalau belajar berbagi itu tiap hari anak-anak saya sarankan untuk membawa bekal. Itu kan anak-anak bisa bertukar jajan atau bertukar apa yang dibawa gitu, seperti itu. Terus saya juga memprogramkan ini tuh kunjungan tema outing kelas itu sesuai dengan tema pembelajaran. Jadinya anak-anak di usia ini itu harus sering diajak keluar belajarnya seperti itu, tidak klasikal gitu. Jadinya ini juga ada kendala sih sebenarnya program seperti itu. Kendalanya itu juga dari wali murid, kan kadang ada yang tidak mau diajak karena apa, dana ya. Terus terang dananya itu kan besar, itu seperti itu. Kami juga pendekatan kepada wali murid, bagaimana program ini bisa berjalan seperti itu. Karena ya memberi pengertian kepada wali murid, karena pembelajaran sekarang untuk anak-anak sekarang itu berbasis proyek seperti itu. Harus ada praktek-prakteknya gitu, seperti itu. Tidak bisa teacher center seperti itu. Seperti itu mungkin pembelajaran pengalaman di kelas saya mungkin hampir mirip-mirip seperti itu. Iya, permasalahan kita hampir mirip Bu sebenarnya. Kalau saya sih saya lebih ke ini sih, kan kalau di lembaga saya yang CGB kan baru saya, kan gurunya ada 2, kepala sekolah 1. Nah yang guru satunya ini saya tuh kayak kalau mau ngajak program saya itu saya juga agak sungkan, sebab apa, beliau secara usia jauh di atas saya. Kemudian untuk ilmu saya rasa beliau juga jauh lebih di atas saya kan Bu. Mungkin kita bisa sharing permasalahan dan solusi di sini. Kira-kira ketika saya mau mengajak beliau untuk program yang baru, dan karakter setiap guru kan berbeda-beda, dia juga punya pemikiran masing-masing. Sedangkan untuk pengalaman di dunia pendidikan, beliau kan sangat baru. Nah, terkadang tuh saya
mau menyampaikan eh, program baru saya, terus sesuai dengan KHD itu beliau itu kayak Bu, kayak semacam agak susah gitu loh. Nah, menurut Bu Dwi dan Bu Ziadatul Nikmah, itu yang harus saya lakukan itu bagaimana supaya beliaunya juga tidak tersinggung, terus bisa saya ajak kerjasama juga, tapi dengan supaya jadi klop gitu loh Bu. Kalau kita kerja dengan teman-teman yang kurang sefrekuensi kan ibaratnya mesti kan ada yang gerundal-gerundal. Itu kira-kira gimana gitu loh. Oke, terima kasih Bu Bavi, cukup menarik juga ya untuk hari ini. Memang kita itu sebagai guru penggerak itu kan kita harus bisa bagaimana cara kita tergerak, kemudian bagaimana cara kita untuk menggerakkan, itu memang PR kita juga. Tapi kalau memang benar yang panjenengan katakan, ketika kita bekerja atau punya teman seangkatan yang tidak sefrekuensi dengan kita, itu memang cukup berat. Ibarat kata berjalan itu dengan ibarat kata pincang lah, jalan dengan satu kaki, karena yang satu kakinya tidak mengikuti kita. Kalau menurut saya, kita lakukan pendekatan secara individu, Bu, dari hati ke hati dulu. Kita mengetahui karakter beliau itu apa. Nah, seperti Bapak Kepala Sekolah saya, kemarin juga saya bilang gini, Pak, nanti kalau ada kegiatan, kalau ada guru penggerak lagi, bisa ikut, tapi beliaunya mungkin belum tergerak ya untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Itu saya tidak lantas menyuruh beliau harus mengikuti kehendak kita, tidak, tapi saya ambil hatinya dulu. Kita tahu di mana posisi kita ketika nanti kita berbicara. Ibaratnya menyelipkan kata-kata yang bisa merubah atau mengenai hati beliau. Itu yang sering saya lakukan tuh. Ketika dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman, itu kan memang yang satu, pokoknya yang saya katakan itu adalah benar. Yang sana mengatakan yang inilah yang benar. Nah, bagaimana cara kita menyatukan beberapa pendapat itu untuk menjadi satu jalan? Kita rangkul dulu, kita ambil hatinya dulu. Kalau kita sudah bisa mengambil hati beliau, kita baru bisa menyisipi kata-kata yang nantinya bisa menggerakkan beliau untuk mengikuti kita. Itu mungkin yang saya tahu, Bu. Mungkin Bu Dwi bisa menambahkan lagi. Iya, terima kasih suaranya Bu Wafi tadi ya. Mungkin ya ada Rikuh Sungkan. Itu kan ada yang guru-guru dia senior, lebih senior gitu loh. Saya memahami perasaannya dia kan kalau mau mengumpan pendapat itu agak gimana, sungkan gitu loh Bu Wafi itu. Karena lebih senior dari dia gitu. Takutnya nanti program-program yang mau disampaikan itu ya gimana ya. Itu gini aja Mbak Bu Wafi ya. Kan itu kita buat rapat intern guru. Biasanya kan ada kan di sekolah itu kan ada kita rapat intern guru. Kadang itu kan kepala sekolah kan membuat rapat, itu membuat penilaian atau akan membuat program apa yang akan dimusyawarahkan. Nah, pada momen itu kan diberi kesempatan untuk mengungkapkan program-programnya apa. Kalau yang pernah saya alami seperti itu, saya posisikan saya di kepala sekolah ya. Nah itu kalau berapa bulan sekali, misalnya 3 bulan sekali, itu kadang saya merefleksi guru-guru itu, bagaimana pembelajarannya di kelas, seperti itu kan kita membuat rapat seperti itu. Nah nanti kira-kira apa programnya mau disampaikan, apa ide-idenya, seperti itu. Kalau saya ya kemarin yang sudah saya jalani seperti itu, saya mengadakan rapat. Nah kalau di panjenengan, mungkin di lembaga panjenengan ya, usullah sama Bu Kepala Sekolah yang misalnya seperti itu, Bu, ayo
rapat intern gitu. Bagaimana memajukan sekolah kita, seperti itu aja gitu. Ya bermusyawarah gitulah. Gitu. Kalau di saya yang sudah salami seperti itu, saya membuat rapat gitu. Seperti itu masukannya, mungkin bisa diterima Iya, terima kasih Bu Dwi. isinya, iya. Saya masih ada Bu. Ini kita kan diskusi aja ya Bu. Saya apa namanya kan karena saya kan apa namanya di lembaga saya itu ada selama saya di lembaga saya itu baru masuk itu pasti setiap tahunnya itu saya nerima anak berkebutuhan khusus. Sementara saya yang saya apa namanya ilmu yang saya dapatkan itu bukan untuk berkebutuhan khusus, tetapi kan untuk umum. Hanya saja anak itu apa ya tidak begitu terlihat kalau kita tidak memperhatikan dengan penuh. Jadi ada satu peserta didik saya itu masuknya ke autis, tapi untuk kecerdasan akademiknya sangat baik Bu. Hanya saja untuk berkolaborasi dengan teman itu cukup sulit. Karena dia baru bisa ngomong, baru bisa belajar berbicara dengan guru, dengan teman, dengan orang tua itu baru masuk TK. Jadi kalau dulu itu baru pertama masuk itu saya misalkan tanya sebut saja dia si A. Saya tanya, "Halo si A, kamu sudah makan?" Itu jawabannya dia mengulang apa yang saya katakan. Jadi kalau saya tanya, "Apakah kamu sudah makan?" Dia juga jawab, "Apakah kamu sudah makan?" Terus kalau misalkan saya tanya, "Kamu sedang apa?" Jawabannya dia juga, "Kamu sedang apa?" Nah, itu di awal itu saya cukup kesulitan sekali, Bu. Tapi selama 1 tahun itu kan ada rentan waktu 1 tahun itu saya pembelajarannya kan otomatis cuma ke dia saja. Sementara dengan teman-teman yang lain kan dia tidak bisa. Jadi kayak saya waktu 2 jam itu 1 jam untuk anak satu ini si A, sementara yang lainnya itu juga cuma perlu waktu 1 jam saja. Jadi itu kan apa ya, kurang maksimal dalam pembelajaran, apalagi menerapkan kurikulum merdeka. Otomatis anak si A ini yang berkebutuhan khusus ini belum bisa diajak untuk sesuai dengan tujuan pendidikan yang kurikulum merdeka. Terus kemudian pas naik di tingkat yang lebih tinggi, dia sudah bisa komunikasi dengan teman. Hanya saja untuk kontrol emosinya, Bu. Kontrol emosinya itu masih perlu penanganan lagi. Nah, di situ ada suatu momen ketika teman-temannya itu sedang bermain lempar bola. Nah, yang lainnya lempar bola dengan hati-hati ke teman yang lain. Nah, anak si A ini dia melemparnya karena saking semangatnya itu sampai mengenai dahi teman, wajah teman, jadi temannya sampai jatuh. Nah, kalaupun kita ngasih tahu kamu salah, kamu harus minta maaf. Nah, itu sulit banget, Bu. Nah, yang saya pengen bicarakan di sini adalah karena ini kan dia kan naik ke kelas 1. Kira-kira Bu kalau misalkan di kelas 1 itu nanti dia bagaimana gitu loh. Apalagi kan saya nggak mungkin mengatakan ke orang tuanya, anak kamu tuh berbeda dari yang lain kayak gitu kan saya juga nggak enak sama wali murid. Sementara wali murid saya sendiri intinya menganggap ya anaknya paling pintar gitu loh. Karena memang secara akademis dia di atas rata-rata Bu. Soalnya yang lainnya itu mungkin pertambahan itu paling cuma sampai 50 sampai 100 gitu. Lah si anak ini tuh sudah hafal perkalian, sudah pintar, hanya saja itu tadi untuk misalkan kalau apa ya Bu, kalau mungkin naik di SD itu nanti kan kayak rumus persegi panjang luasnya, terus keliling persegi panjang kayak gitu mungkin dia butuh yang apa ya, cuma dia sendiri.
Kalau untuk digebyah uyah bersama-sama itu nggak bisa. Sementara permasalahan yang saya alami, saya mau ngomong ke orang tuanya itu juga maju mundur. Karena satu, pasti kan orang tua nggak mau ya Bu dikatakan bahwa oh putranya sampai ini seperti ini, itu pasti kan beliaunya kan tersinggung gitu loh. Kadangnya saya, ya masa apakah saya harus koordinasi dengan guru kelasnya yang lanjutan nanti, atau saya juga perlu ke orang tuanya. Nah, ini yang saya bingungkan Bu. Kalau ke wali kelas selanjutnya, guru kelas selanjutnya itu saya sudah koordinasi, saya sudah bilang, Bu nanti ada satu siswa dari TK itu yang seperti ini, saya sudah ceritakan apa namanya, karakternya dia, perkembangannya dia sudah saya ceritakan semua. Nah untuk ke orang tuanya itu saya masukinnya tuh baru sedikit-sedikit Bu. Hanya saja kadang orang tuanya itu masih ngayal, masa sih ya orang dia aja loh nek misalkan melakukan kesalahan juga minta maaf ya. Tapi kan dia taunya kan di rumah. Sementara untuk kolaborasi, komunikasi, bersosial dengan teman-temannya di sekolah kan dia belum sepenuhnya tahu gitu loh Bu. Kira-kira ada solusi nggak di sini gitu loh. Kita coba cari bersama-sama, barangkali ada dari panjenengan semua. Oke, terima kasih Bu Evi, cukup cukup menarik dan makan adrenalin kita juga. Nah, memang benar. Tapi kalau kita pikir apakah anak dari cerita panjenengan ya, kalau dibilang autis tidak Bu, itu bukan autis, karena anak autis itu kan ketika pada akademik itu kan tidak mungkin di atas rata-rata. Nah, itu kalau saya menangkap itu kurangnya kasih sayang Bu, mungkin ke orang tuanya ya, yang mungkin sibuk dalam bekerja ataupun apa, mulai dari dianya lahir itu kurangnya komunikasi, diajak komunikasi. Tapi kalau panjenengan takut nanti ketika naik di kelas 1, bagaimana kalau memang anaknya masih seperti ini? Yang tetap kita lakukan adalah berkolaborasi, Bu, berkolaborasi dengan orang tuanya, dengan memberikan bukti yang konkret bahwasanya memang seperti ini loh ketika anak panjenengan di lapangan. Kemudian berkolaborasi juga dengan guru kelas 1, mungkin temani panjenengan kasih tahu, nanti anaknya seperti ini loh. Jadi biar nanti gurunya itu sudah punya ancang-ancang untuk menangani. Ya, karena kurikulum kita kan merdeka, kita berhamba kepada murid. Ya, kita hanya menjadi petani yang memberikan pupuk, yang memberikan air, yang memberikan sinar matahari yang cukup biar anak ini nanti bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, ya panen yang baik juga. Jadi kita lakukan yang namanya kolaborasi terhadap orang tua maupun guru yang nantinya akan akan mengajar ke anak itu. Karena pada saat kita belajar lagi ke 5 dasar dalam kebutuhan itu kan ada, manusia itu kan kebutuhannya bertahan untuk hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa untuk diterima. Jadi bagaimana cara kita bisa menerima dengan karakter-karakter yang unik tadi. Kemudian adanya kekuasaan dan penguasaan, ini harus ada rasa percaya diri, keinginan untuk memilih, keinginan untuk membuat sebuah pilihan, kemudian mengeksplorasi diri dan memberikan ruang untuk jati diri. Nah, kemudian ada kesenangan, bersenang-senang, bergembira, diajak tertawa, karena anak yang berjiwa kebutuhan yang cukup unik tadi, bukan apa tadi Bu yang panjenengan katakan, bukan siswa
atau berkebutuhan khusus ya, enggak. Tapi yang unik. Nah, kebetulan saya juga punya murid Bu di kelas 10 itu juga ada seperti itu. Jadi jauh dari teman-temannya. Nah, dianya itu asik dengan dunianya. Nah, asik dengan dunia. Pada saat ketika berada di kelas pun, ya, pada saat berada di kelas pun, dianya pun juga asik dengan dunianya. Kadang-kadang keluar kemana jalan-jalan, nanti kembali lagi. Itu saya biarkan dulu Bu, biarkan dulu arahnya mau kemana, keinginannya bagaimana. Tapi ada momen-momen khusus ketika di luar jam pelajaran itu selalu saya ajak komunikasi, saya ajak bercerita dari hati ke hati karena siswanya memang siswa yang unik dari yang lain. Jadi teman-temannya pun juga sama, tidak ada yang pengen ngajak ngobrol. Mungkin karena anaknya juga dibilang IQ-nya tidak sama dengan teman-temannya. Tapi saya selalu menempatkan anak itu sama, tidak ada perbedaan. Kalau nanti kita mengadakan perbedaan, dia akan merasa kasih sayang, ya dari 5 komponen tadi, rasa kasih sayang itu kurang, kok saya dibedakan. Jadi saya sama ratakan. Cuman nanti ada waktu tertentu di belakang itu saya gunakan untuk ngobrol secara pribadi untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana toh sejatinya anak ini. Kalau dibilang nanti autis, kalau autis itu kan beda ya, mungkin daya tangkap dan sebagainya dengan komunikasi dengan teman-temannya mungkin dianya tidak bisa, tapi ini masih bisa menangkap apa yang kita mau. Jadi dianya itu pengennya kasih sayang itu sepenuhnya hanya untuk dia. Jadi guru itu tidak boleh ke teman-temannya yang lain untuk kasih sayangnya. Jadi bagaimana cara saya memberikan perhatian lebih dengan cara di belakang pada saat di luar jam pembelajaran di hari-hari tertentu seperti itu Bu. Jadi tidak saya fokuskan nanti kamu seperti ini, yang lain saya biarkan seperti ini. Takutnya nanti yang lain pun ada perasaan kok yang diutamakan yang ini. Nah, jadi saya buat sama rata. Kasih sayang dan sebagainya saya buat sama rata, kecuali pada saat di luar jam pembelajaran itu saya kasih kasih sayang yang lebih. Jadi bisa berkomunikasi, tahu, paham, biar anak itu bisa komunikasi dengan kita apa toh yang dia mau. Itu seperti itu Bu. Mungkin Bu Dwi bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Nikma. Saya cuma mau ngomongin lagi Bu. Anak saya, didik saya yang A ini, si A ini, dia ngapunten. Dia tidak bisa mengekspresikan diri Bu. Jadi mau dia jatuh separah apapun lukanya dia sampai embeset-embeset dijahit, dia tidak nangis. Jadi misalkan jatuh ya cuma ya itu dok. Terus kalau misalkan dia apa ya namanya, kemarin saya pas tahu itu tangannya kena ruji Bu, tangannya kena ruji itu sampai berdarah semua. Ekspresi dia cuma diem aja, dia yo nggak nangis, yo nggak ngerasain sakit. Jadi saya ngerasa kayak ya Allah, ini kenapa gitu kan kata saya. Kadang ini akhirnya tuh saya otomatis kan ke bidan. Ternyata itu kan juga dari bidan itu mengatakan bahwa Mbak, sampean apa nggak merasa bahwa peserta didik yang itu gitu. Oh, paham Pak.
Nggih. Nggih. Bu Zia Zaitun masih di sini? Masih Bu, sinyalnya agak error. Iya Gimana sama. Bu Afi? Ngenten. Saya pertanyaan pemantik dari Pak Fasil tadi ada yang mencatat nggak? Ya, tadi kan enggak bisa scroll, enggak bisa di scroll itu tadi, enggak Nah, nggih. muncul. Coba Masih nggak lihat, iya. Nah, Makanya yang di LMS ada nggak ya? kelihatannya Nggak, kalau nggak tadi? saya nyatetnya tuh cuman 4, Bu. tadi kan ada nilai mana yang sudah dimiliki, kemudian hal apa saja yang apa perlu tadi kurang itu, dilakukan. hal apa saja yang sudah dilakukan. Terus apa yang dilakukan? Kemudian bagaimana manusia itu tergerak dan menggerakkan. Ya, Heeh. Tadi Terus kan yang sudah ada poin yang menggerakkan dan tergerak ya, Bu. ya, Yang saya pemantik yang di awal guru saya itu ya. ya betul. Nah, kita nanti bahas yang itu. Kita buat Canva dulu berarti kita. Hari ini langsung. Iya, nanti kita presentasikan. Maksudnya hari ini. Mungkin presentasinya besok, tetapi yang jelas kita buat sekarang untuk ini. Nanti pemantiknya kirim ke grup itu. Iya Pak Muklis. Pemantik tadi. Oh gitu. Iya Pak. Makasih Pak. Seblok biru. Membuat karya foto dan video. Kita bikin poster aja kali ya, Bu. Ya, jangan bisa saja. Kalau poster kan mesti ada gambar-gambarnya kan. Tapi kan tetap ada kata-katanya nanti di poster. Apa kan diberi naratif. Oh, ini pertanyaan pemantiknya. Yang pemantiknya kan ini. Di mana dapat berkontribusi dalam merancang suatu kegiatan. Gimana lembaga masyarakat dalam kelompok saya visual gambaran kegiatan yang berbasis kekuatan di setiap anggota kelompok. Jadi kita ambil yang ini. Oke. Kalau sama kita buat akar. Oke, Bu, yang ini kan dalam kelompok, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP. Ya. Peran GP tadi yang bergerak, menggerakkan. Ya. Kira-kira apa ya Bu program yang bergerak, yang tepat sesuai dengan GP? Sebentar. Saya ambil laptop.
Oke, bentar-bentar kan mukanya. Buat Kanva dulu. Muncul. Ya Pak, masih buka Canva. Iya Pak. Sudah Bu. Oh. Gimana Bu? Ini buat bukakan Canva itu. Oh itu. Berarti jenengan nggih Bu? Iya, tapi ini enggak muncul muter-muter. Saya juga buka Canva. Napa salah satu aja nang ngenten jenengan enggak Salah apa-apa. satu tapi ngedit gitu, nambahin. Jenengan mawon Bu, nanti kita edit bersama-sama aja. Tak keluarkan Canvaku ya. Oh ngoten. Ya, Nggih. keluarkan dulu. Ya sudah, jenengan share. Dulu ini kok gini, hapusnya di mana ini? Caranya klik di present. Nah, itu terus Sudah Bu. Dan jenengan kirim Bu. Nanti kita tulis. kita tulis bareng-bareng gitu. Ya, betul. Kita create desain. Sudah. Saya di-share. Itu sudah saya share. Kok di situ nggak muncul ya Bu? Apa ya? Apa karena sinyal? Apa? Nggak, diklik yang tanda panah itu sudah Bu.
Punya saya sudah muncul belum? Belum muncul. Loh, Tapi di sini ada huruf W-nya, mungkin muncul tapi terkendala ini apa? Sinyal. sinyal. Iya. Ini kan juga presentasi. Belum muncul, Bu? Belum. Hanya gambar W aja. Waduh. Coba ulang ya, Bu, dicoba ulang. Kedap. Ini yang mana ya? Yang mana? Tapi ini saya sudah presentasi, Bu. Iya, tapi nggak muncul. Kan ada gambar panah itu presentasi, terus kemudian nanti ada gambar kayak bola itu loh, Saman klik. Oh sudah muncul, Bu. Sudah toh? Ya. Berarti sinyal saya. Iya. Apa ini? Niki sampun? Sudah. Jangan kirim share, ya nanti kita bisa bantu untuk grafiknya. Berarti ini salah ini. Saya tak. Nah. Keluar nggih, Bu? Ya. Taman share. Kita pakai yang mana ya enaknya ya? Terserah, Bu, untuk ini nanti kita perbaiki aja. Nanti ketika besok tanggal 8 kan kita ini apa? Ada demonstrasi apa ini ruang kolaborasi kan? Mungkin nanti kan kita presentasikan itu. Ini terserah aja, enggak apa-apa. Yang penting isinya dulu, nanti kita perbaiki gitu. Ya, oke, siap. Oke. Penting isinya dulu, Bu. Karena share dulu. Ini salah saya kembalinya. Jangan yang ngetik nggak apa-apa, Bu. Berarti nanti nilai apa yang kita lakukan, yang sering kita lakukan kan harus kolaborasi dengan wali murid, kolaborasi dengan siswa yang lain. Jadi kolaborasi dengan siswa, dengan wali murid, masyarakat, gitu nih. Iya. Kita tulis apa nih di sini? Ditulis ini aja. Kolaborasi eksplorasi konsep. Kolaborasi eksplorasi konsep. Pripun, Bu, kolaborasi? Saman kirimnya nggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, apa di Kolaborasi apa ini? Kolaborasi eksplorasi konsep ya, yang 2 titik ini. Eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Yang pertama nanti semantiknya itu untuk pertanyaan semantiknya kita di sini misalkan di slide 2 kita bikin pertanyaan pemantik terus jawabannya di slide selanjutnya ngonten pripun, Bu? Ya enggak apa-apa. Itu aja enggak apa-apa, Bu. Step 1, step 2 pemantiknya dulu, Bu.
Ya, motifnya dulu. Ada kontribusi dalam merangkai satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran. Udah. Nah, berarti langsung apa ya enaknya? Kita bikin kegiatan aja Bu nek ngonten. Iya, nggak apa-apa Bu. Pokoknya yang ini. Ini kan dalam kelompok susunlah gambaran perancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai. Ya. Jadi adalah yang pertama adalah kolaborasi, nilai kolaborasi. Kemudian ada nilai, saya tak lihat kan jawabanku yang kemarin. Kemarin ada nilai yang berpihak pada murid, kemudian nilai kemandirian. Kita pakai nilai kolaboratif sama inovatif aja, Bu. Oke. Kalau kolaboratif kan berarti bahas dua aja, Bu. Ya, kita bahas dua aja. Ada nilai kolaboratif sama inovatif. Kalau inovatif kan kita sisipi dengan P5 nanti. Pengembangan pengetahuan ya. Ya. Aduh, lemak sekali. Nilai kolaboratif. Kolaboratif. Dan inovatif. Nah, terus itu Bu, berarti kolaborasinya itu nanti kegiatannya apa-apa gitu kan? Ya, Ini kan disampaikan. dapat berkontribusi dalam merancang kegiatan, ya kan? Betul, Bu. Bu, yang berarti yang apa namanya yang 3, saya 3 ini kita tulis kolaboratif wonten nggih. Ya, kolaboratif. Oke, uraiannya Bu. Jadi pada kegiatan kolaboratif ini kita tekankan apa ya? Pada kegiatan kolaboratif ini kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi atau berkomunikasi dan sharing terhadap sharing pada wali dengan orang murid ya. Nggih. Orang tua murid, kemudian Terus siapa lagi Bu? rekan guru. Mungkin masyarakat. Ya. Ya, masyarakat. Terus apa lagi? Nggak usah banyak-banyak, Bu. Berarti berkolaborasinya dengan itu aja cukup. Kan pada kegiatan kolaboratif ini kita sebagai guru harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi, dan sharing pada orang tua murid, rekan guru, dan masyarakat. Pada murid nggak? Terkait pada murid ya nggak Bu kira-kira pada Bu? murid, pendekatan pada murid ya? juga iya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya anak. Ya. Ya. Kita kayak ini pemaparan awal dulu mungkin ya toh. Iya, betul. Penjelasan awal kegiatannya apa-apa. Kegiatan kolaborasi dengan
Ya, kayak apa terus nanti ada nilai-nilainya apa hal apa saja yang sudah dilakukan nanti kan ada. Jadi kan Ini itu kegiatannya nggak dicantumkan tuh bawahnya tuh. Sing nanti inspirasi aja nanti kita Oh, masukkan di slide yang selanjutnya gitu. oh, Oke, Nilai yang slide sudah selanjutnya yang nilai kedua. Oke, Bu. apa itu tadi inovatif. Ya, pemaparannya dulu ya. iya. Tadi kan Inovatif. Sebentar, Bu, tak kondisikan orang-orang di rumahku, Bu, banter-banter wong. Ya. ya, Yang inovatif itu apa aja Bu nanti? yang inovatif itu menyisipkan apa apa itu ekstrakurikuler apa Oh atau ya, yang lain pengembangan jadi pengembangan pengetahuan ya. untuk apa ini menguatkan pelajar untuk menguatkan P5-nya itu loh Bu. Profil pelajar Pancasila. Ya, itu kan nanti inovatifnya kan kita larinya ke sana. Jadi ngene, sebagai guru perlu merancang kegiatan yang dapat menarik minat belajar siswa ngonten. Nah, seperti apa memberi apa mengajarkan tarian apa lagu apa itu enggak apa-apa sebagai penguatan P5. Oh, berarti pripun, Bu? Sebagai guru perlu merancang kegiatan yang dapat menarik minat belajar murid seperti apa pemberian Penguatan apa ya? Sosial budaya itu loh Bu. Kultur budaya dalam itu penguatan apa sudah nggak usah banyak-banyak satu aja sebagai penguatan Pancasilanya. Penguatan Pancasilanya apa gitu. Bu, ada rubriknya Bu, simak rubriknya. Di mana? Kan Bu Dwi bisa menambahkan Bu Dwi. Guru perlu melakukan kegiatan yang dapat menarik minat belajar murid seperti pemberian penguatan P5 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Yang sesuai dengan Profil untuk pencapaian bisa mencapai pencapaian profil Pancasila itu loh Bu. ini. Kan ada 6 dimensi toh profil pelajar Pancasila itu. Jadi mencakup itu ya. Mandiri, beriman, gotong royong, ya. Yes, Tidak sekalian kelompok. Penguatan kelima yang sesuai dengan soft skill murid dan dapat mencapai Tujuan apa tadi? Tujuan pembelajaran. Jenenge mau lho Bu, P5 mau lho Bu, nikmah mau lho. Apa? untuk pencapaian profil P5 itu toh. Oh, nah, niku mau apa pripun, Mas? Yes, naik enggak apa-apa. Untuk mencapai profil P5, ngenten. Ya, profil P5 P5. itu bukan kegiatannya, Bu. Oh, profil Pancasilanya, Bu, yang profil Pancasila gitu aja. P5 bukannya kegiatannya itu. Itu kalau P5 kegiatan, kalau kita buatkan profil Pancasila gitu. Profil pelajar Pancasila gitu. Nanti kita kan kegiatannya di P5-nya gitu. Oh, ngenten berarti. Profil pelajar Pancasila. Dan kan ada 6 dimensi itu kita nanti diimplementasikan ke kegiatan P5 gitu kan. Profil pelajar Pancasilanya. Karena sebagai guru penggerak tambah Ibu. Iya,
Ya, nggak apa-apa sebagai guru penggerak harus bisa berinovatif. Sebagai guru penggerak harus mampu mengomunikasikan kepada semua publik. Harus bisa mengomunikasikan Guru-guru harus mampu mengomunikasikan kepada mengkomunikasikan keterangan itu apa? Mengkomunikasikan sebagai guru penggerak harus mampu program bukan harus mampu apa ini memprioritaskan kan prioritas ke anak itu loh maksud saya ya kata-katanya sebagai guru penggerak harus mampu apa itu mengomunikasikan kebutuhan yang mengutamakan kebutuhan siswa. Situ Pak E. Terus yang selanjutnya berarti ini kayak koma mengkomunikasikan juga loh dengan satu ya. Terus kemudian setelah itu kita ke pertanyaan-pertanyaan ya nilai yang sudah dimiliki. Ya tadi yang pertanyaan yang pertama tadi apa? Itu kan tadi kan yang apa pemantiknya. Ya itu sekarang yang apa ini berapa tadi itu berapa pertanyaan tadi? Aku gini nilai mana yang sudah dimiliki? Nilai yang sudah kan ini kan tadi toh Bu ya kolaborasi sama kita kan ambil dua tadi. Kita bikin kegiatannya kan nih susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan. Kita nyusun kegiatan Bu. Oke, apa kegiatan apa tadi? Yang kolaborasi itu kegiatannya apa? Kolaborasi dengan wali murid. Sekiranya kolaborasi dengan wali murid, dengan siswa itu apa? Bukan kerja, kita bikin bikin kegiatan. Jadi slide bikin. Memberi gambaran panjang dan lebar atas kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai. Kita kasih kegiatan apa ya Bu? Kita ibaratnya wali murid dulu aja Bu, kolaborasi dengan wali murid. Dengan murid itu apa? Jadi kita sebutkan satu-satu. Kolaborasi dengan wali murid. Itu kolaborasinya apa dalam satu kegiatan, misalkan satu kegiatan ini mencakup kolaborasi masyarakat, siswa dan orang tua. Jadi satu. Apa? Wisuda. Perpisahan. Ya itu juga nggak apa-apa purna apa ini purna wiyata. Ya. Apa itu pawe itu loh 17-an itu. Kenapa Bu? 17 Agustus itu loh karnaval. Pawai. Masuk nggak kalau itu? pawai nanti untuk ya bagus sih. Inovatifnya nanti masuknya di apa? Inovasinya berarti kalau kegiatan fashion show barang bekas. Nah, iya itu bisa. Inovasinya memanfaatkan bahan barang bekas. Berarti itu ini contoh kegiatan ya Bu, di sampel ini kita buat apa pawai, apa purnawiyata atau apa Bu? Salah satu aja Bu, satu saja tapi kan sudah mencangkup beberapa item. Ini tadi barang bekas itu aja. Oh ngonten. Berarti apa itu ini? Kan mencakup P5 dan kolaborasi kan itu? Oh yeah. perayaan.
kemerdekaan. Perayaan kemerdekaan, terus kegiatannya fashion show membuat itu memakai baju bekas itu loh. Pripun Bu Nikmah? Itu Iya, enggak apa-apa. banyak sih P5 itu Bu. Mm. Kadang kita kan WA itu biasanya kan bikin dasar makanan tradisional itu kan juga bisa. Oh iya betul. Bikin bikin apa, pokoknya mengangkat makanan tradisional. Kita dasar juga dasar itu. Boleh. Berat. Kan ya dua gitu apa kegiatannya. Jadi kan kita kolaborasi dengan wali murid yang bikin jajanannya gitu. Kolaborasi dengan anak juga. Wali murid ada sumber dana Namanya ditambah itu aja, dasar itu loh Bu. Pripun Bu? Yang itu loh kegiatannya, dasar makanan tradisional itu loh. Bazar. Kan kalau P5 kan harus ada proses pembuatan sampai dengan hasil yang dijual kan. Itu berarti dijabarkan di narasi, pakai narasi. Gula gambare kok Bu? Dari makanan tradisional, download. Jamu, getuh. Dasar makanan tradisional terus apa lagi? Ya tadi tuh, apa enggak? Barang bekas tadi. Fashion show. Kelihatannya fashion show. Menggunakan baju. Fashion show apa Bu? Kostum yang dipakai dari daur ulang, ya Bang. Barang bekas itu apa? Bismillah lah. Terus apa lagi? Baru 2. Apa ya cuma 2 tok? Bu Nikmah. Enggak apa-apa itu dua itu aja enggak apa-apa Bu. Iya. Niki mawon. Tapi iki bener ngene apa gak dhewe nggarepe? Iya. Enggak nggih, saya. Bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang kegiatan itu? Apa saja yang sudah dilakukan? Peran guru CGP apa perannya? Itu kan buat suatu kegiatan. Peran kita apa gitu, kayaknya seperti itu. Berarti kita nggak usah bikin ini. Peran ya sing mau lho sing bergerak dan menggerakkan. Apa awake dhewe iki menggerakkan terus enek pira kok. Ini garis bawahi peran kita apa gitu loh.
Nilai guru penggerak itu apa saja toh? Apa, Bu? Nilai Yang masuk dalam nilai guru penggerak itu kan ada yang berpihak pada murid, kemudian kemandirian, memahami keberagaman, nilai kolaboratif dan inovatif. Perannya itu, perannya itu loh. Garis bawahnya perannya. Berpihak pada murid dan kemandirian. gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kok ini rancangan singkat yang berbasis kuenya apa tuh? Iya. Yang saya bingung kan kok di rancangan singkat kegiatan apa mungkin nih Gini Bu, gini diubah aja dari awal sih. Dari awal saman kali terisi nilai-nilai guru penggerak gitu aja. Jadi tidak ke apa? Kolaboratif dan sebagainya. Ditulis dulu nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Oke, saya nilai-nilai guru penggerak gini ya. Oke deh. Terus yang ini yang itu ada beberapa kan guru penggerak. Yang pertama saya Bu. Apa belum? Yang pertama itu berpihak pada murid. Kemudian kolaboratif. Tapi nanti sama kasih ini pengertian Ibu, maksudnya kasih apa penjabarannya ya. Ya, tapi setiap satu gitu. Nah, langsung gitu aja nggak apa-apa, berpihak pada murid. Dosa lemah Bu. Berpihak pada murid kuwi. Dia memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat. Nah, ya pada murid ini berarti guru yang menghamba pada murid itu loh Bu, iya Bang? Ya, pada mereka sudah gitu. Inovatif, mungkin mandiri. Ya, mandiri juga bisa. Refleksi dengan katakan tadi loh Bu. Masa enggak? Ke Pak Budi kata monggo. Iya, enggak apa-apa. Refleksif. Sudah bisa. Refleksi. Maksudnya kita merefleksi diri kita. Maksudnya feeling refleksif. Iya, enggak apa-apa. Terus berarti yang ketiga berpihak pada murid itu apa? Menten gitu. Iya, enggak apa-apa. Atau sengkemo langsung juga enggak apa-apa, Bu. Nek sama sengkemo ya enggak masalah. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nilai apa ki berpihak pada murid berarti guru itu mengutamakan murid. Mengutamakan kebutuhan murid. Mengutamakan kebutuhan murid. Lebih mengutamakan kebutuhan siswa. Murid Murid ya, nggak apa-apa bukan murid. Kemudian
Itu agak ke atas kan Bu, jadikan satu aja, satu kotak itu beberapa nilai. Bentar ya Bu, ada tamu Bu, sebentar Bu. Nggih, monggo. Bentar. Nggih. Terus apa nih misalnya dalam proses menyimpan haluan biru lebih mudah. Pak Budi izin bentar ya Pak Bud, ada tamu. Di sini ada Pak Budi toh. Ya, tadi ada. Bentar ya Pak Bud, ada tamu sebentar aja Pak. Monggo. Cuma 15 menit lagi kita kembali ke main room ya. Oke, Pak. Terus Pak Budi mau tanya ini kita boleh apakah juga harus memasukkan maksudnya kan di apa tadi di ruang di tugasnya di LMS itu kan susun rancangan kegiatan. Jadi apakah ini maksudnya kita menyusun satu kegiatan begitu, Pak? Iya. Betul. Jawaban saya singkat, iya dan betul. Jadi yang hasil diskusi ini nanti Anda Bu Wabi nanti akan masukkan ke LMS-nya jenengan. Ya gitu aja. Itu Bu Wabi nggih. Nggih. Nggih, nuwun. selesai Bu. Lanjut yang kedua Bu. Ya, oke. Pak Muklis nanti hasil rekaman tolong dikirimkan ke email saya aja ya. Atau gini aja, simpan di drive Pak Muklis, kemudian linknya kasih saya nggih. Nggih, makasih. Ya, sudah? Tentunya itu dalam proses memimpin pembelajaran guru lebih mengenal kebutuhan murid. Sudah ikut terus kemudian ada inovatif. Apa itu? Kolaboratif ya? Kolaboratif. Kan kolaboratifnya tadi sudah. Sudah. Pengertian nih. Sudah. Terus ini kan yang tadi ya. Terus berarti kurang satu. Inovatifnya sudah. Berarti kurang Bu. Apa iki nggih? Reflektif. Ya. Iya. Mandiri Bu, mandiri. Oh, mandiri. Mandiri sama reflektif, betul. Oke. Jadi guru mengembangkan diri untuk yang apa dulu Bu ini? Yang mandiri. Itu apa tadi, inovatif ya? Ini tak kopi itu. Iya, mandiri. Berarti yang inovatif diganti enggak apa-apa? Inovatifnya diganti. Inovatif enggak apa-apa Bu. Dicantumkan juga. Tulisanku saya lihat itu tulisanku. Lagi mandiri gitu. Guru harus mandiri untuk mengembangkan kompetensi. Ya, itu. Untuk mengembangkan kompetensi. Berpikir mandiri untuk mengembangkan kompetensi diri sendiri ya, kompetensi. Nah, kompetensi diri. Wes ngono. Terus melalui kegiatannya nggak usah. Nggak usah langsung kan Pak Budi tadi mengatakan begini, kan saya tanya tau Bu Nima. Nah, ini kita bikin kegiatan begitu. Ya betul, gitu katanya. Nah ya, ini kan ini dulu, nanti sebagai guru itu bagaimana, kan ini kan terkait nilai-nilai guru penggerak dulu Bu. Iya. Belum nanti masuk kita pikiran bagaimana kita dulu. Oke. Sudah? Sudah. Jadi ini tinggal reflektif ya? Ya, tinggal reflektif. Ya Allah, laptopku. Ini gak gelem dipencet gitu kok soalnya. Dikirim nek nggone kene gak apa-apa Bu, nanti tak bantu Bu.
Oh ngonten. Tak Ya. kirim reflektif. jadi satu langsung Bu bindang cepet kok. Oke. Anu. Nah, wes gak apa-apa sama nang ayo. Itu kita Apa, Bu, pindah ke situ. Berarti Guru refleksi dirinya sendiri ngono. Refleksi itu melakukan perbaikan, Bu. Guru ya, mampu ya. melakukan perbaikan, Berarti refleksi, melakukan refleksi. ya melakukan Oh, perubahan apa ki perbaikan yang perlu dilakukan gitu aja. refleksi baru perbaikan. Nah, Perbaikan terus untuk Wes ngono deh. terus slide selanjutnya Kita bikin kegiatan. pembelajaran. Selanjutnya berarti kegiatan, Bu. agak ke peran guru penggerak dulu. Tadi kan nilai, ini enggak ke peran perannya juga. juga. Peran dikasih apa enggak? Ya gak apa-apa. Yuk apa wes? Dikasih kan Perbaikan ini juga perannya juga dia membahas peran CGP ya. Peran guru penggerak yang pertama Kegiatan itu dengan peran guru mampu merefleksikan diri Dan dan melakukan perbaikan. paling terhadap Mampu kompetensi melakukan tindakan, Mbak. Tindakan. Mampu guru mampu melakukan diri. refleksi dirinya dan perbaikan terhadap dirinya jika diperlukan. mungkin ya baik dalam memimpin gimana tuh Bu? Memimpin Enggak apa-apa. pembelajaran maupun kompetensi, nggih. Wes, enggak apa-apa. Terus kita nyusun kegiatan kira-kira apa? Peran guru penggerak dulu berarti. Peran guru penggerak. Peran. Iki nulis apa Bu? Peran guru penggerak? Ya. Mohon. Ampun Bu Evi. Sampun. Ini apa Bu? Apakah Berarti ini peran apa kegiatan enggak apa-apa? ini apa? Kegiatan apa? Nilai. Peran tadi kan nilai, ini peran guru penggerak gitu. Nilai Ya. sama peran kayaknya sama deh Bu. Beda, no? Beda no, Bu. Berbeda. Beda, Bu. Kalau peran kita sebagai guru penggerak kan yang pertama kan sebagai pemimpin loh Bu. Oh iya bener. Berarti ini kita nulis peran ya? Iya, peran nanti 1, 2, 3 atau berapa gitu ya. Peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pembelajar.
Kok baru ini baru nanti kekuatan apa ki baru kegiatan Ibu. Oke. Ya peran guru penggerak Hmm. Peran guru penggerak. Satu sebagai pemimpin pembelajaran. Terus yang kedua kuwi mendorong Kolaborasi. mendorong kolaborasi. Terus mampu Monggo menggerak bisa Motivasi. lari ke main room dulu. Nggih, pripun Pak? Ditunggu ke main room. ditunggu teman. Bentar Bapak. Jadi kita tutup dulu. Oke Pak. Berarti kita lanjut nanti lagi kayaknya Bu. Ya kita keluar dulu. Langsung level call gitu ya Bu. Nggih.